saya sudah menjelaskan ke Bapak Rahmat dan KPS. Intinya malah lebih cepat lebih baik lah, karena kan kasihan masyarakat juga. Iya. Mungkin ada penambahan dari Pak Rahmat. Baik, mungkin kita meluruskan bahwa di Disnaker hadir itu sesuai amanah Undang-Undang 45 pasal 27 bahwa setiap warga negara itu berhak untuk bekerja dan layak. Saat undang-undang itu lahir, maka di pasal 2 Undang-Undang 13/2003 itu pembangunan ketenagakerjaan itu lahirnya karena undang-undang itu. Sehingga kalau ada warga negara yang sudah bekerja kemudian tidak memenuhi kelayakan hidupnya, maka wajib Disnaker meluruskan itu. Dan apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Anom dan teman-teman juga, itu ya memang fakta yang disampaikan itu saya terima kasih, karena tidak semua persoalan di lapangan Disnaker tahu. Dan hal inilah yang kita tegaskan bahwa kami tetap mensupport apapun yang disampaikan baik langsung oleh karyawan maupun kuasanya berkaitan tentang hak normatif apapun yang melekat karyawan itu akan kita tidak lanjuti. Dan semoga pertemuan hari ini akan membuahkan hasil. Amin. Terutama buat perusahaan-perusahaan yang masih tidak patuh dengan aturan. Dan semoga ini akan menjadi pelajaran ke depannya. Dan apapun hasil yang kita lakukan, dinas lakukan itu semata-mata untuk pemenuhan hak karyawan. Karena Disnaker lahir untuk karyawan ya. Dan ini rumah tenaga kerja di Disnaker itu. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga proses ini lebih cepat, karena kita akan melakukan upaya pemanggilan setelah hari ini. Mungkin itu ya. Dari tindak lanjut kemarin yang dilakukan oleh tim Bapak sendiri, apa yang didapat hasil penyelidikan kemarin? Kami dengan pemeriksaan kemarin, apa disampaikan oleh saudara kita dari Pak Reden Anom itu terbukti memang ada di sana, dan hal itulah yang kita pastikan. Karena kita sudah memastikan memang ada, ya kita tidak lanjut supaya terang siapa sih yang melakukan itu. Kalau saat ini kan masih polemik, masih bias, semua orang berpendapat. Tapi intinya kami akan saring satu persatu, kita akan panggil supaya menjadi terang sebenarnya persoalannya apa dan siapa yang bersalah. Nah mungkin itu yang kita lakukan. Adakah gambaran seseorang di pihak manajemen sendiri yang akan terlibat itu? Kalau di Disnaker mudah hitungannya. Siapa yang mendirikan, lihat di akte pendirian sudah kelihatan. Siapa, tapi namanya kita nggak tahu karena belum lihat aktenya. Itu saja. Kapan mulai penyidikan Pak? Kenapa? Kapan mulai penyidikan? Oh, tetap prosesnya harus ada laporan dulu. Kejadian dulu dari korban yang dirugikan atau kuasanya bisa melaporkan kita. Saat pelaporan itu ke penyidik diterima, maka akan kita lakukan gelar perkara dulu terhadap apakah ini ada unsur pidana apa tidak. Kalau misalnya ada, bisa diproses lanjut dengan upaya-upaya pemanggilan keterangan sampai ada terang siapa pelakunya. Nah itu, jadi kuncinya LK dulu, laporan kejadian dulu. Dengan siapa Pak? Ya, dengan siapa? Saya Rahmatullah, pegawai pengawas dan penyidik ketenagakerjaan. Ibu sendiri? Mulyani Riningsih. Kabit pengawasan. Cukup Bang, kenapa harus ada laporan dulu berarti tingkat pengawasan provinsi tenaga kerja provinsi, betul Bang? Iya. Oh tidak, harus ada laporan dulu Bang. Tidak lemah, bukan. Proses penyidikan beda sama pengawasan. Kalau pengawasan itu ada Permenaker 33, diperiksa dulu, dicek dulu datanya, nanti ditegur pakai surat dijawab surat lagi, dipanggil. Itu proses pembinaan minimum sebulan sampai 3 bulan. Kalau penyidikan, selama unsur yang dirugikan itu terbukti ada di lapangan dan faktanya ada, unsur normatifnya ada, jadi ada segitiga, ada fakta kejadian nyatanya ada, terus alat buktinya ada, dan aturannya ada, 3 ini sudah ada, maka penyidik wajib melakukan upaya itu. Dengan 1 alat bukti cukup sebetulnya kalau untuk kasus yang ini. Tapi tidak bisa langsung proses pemanggilan tanpa dilakukan dengan laporan kejadian dulu. Laporan dulu, kalau nggak laporan, walaupun dikatakan ada pelanggaran, kalau nggak melapor, tidak ada. Berarti pengawasannya tidak ada dong Pak? Kenapa? Pengawasannya tidak ada hal itu.
Pengawasannya ada, Iya. pengawasannya. Tapi kita mau percepatan. Ingat, bahasanya di percepatan ya. Dia akan melakukan percepatan terhadap penyidikan tersebut. Betul. Mungkin itu. Itu sanksi yang akan diberikan kepada dua perusahaan, Pak. Tergantung nanti LK-nya. LK-nya apa? LK tentang apa? Kita belum dapat laporan resminya. Nanti LK-nya apa? Baru kita normatifnya. Jadi fakta itu kejadian lapangannya, alat buktinya apa saja, baru normatifnya urusan kita. Apa normatifnya pas nih? Gitu. Nah, normatif ini menyesuaikan fakta dan bukti. Mohon izin, Iya. mohon izin untuk harapan Bapak ini untuk pabrik-pabrik yang lain misalnya terjadi seperti ini bagaimana? Saya harapkan Tindakan apa? pabrik itu harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Kalau ada keseimbangan itu maka nyaman bekerja. Minimum patuh dulu. Contoh, kalau upahnya ikuti aturan normatif, seimbang dengan kewajiban karyawan lakukan sama haknya, maka akan ada nyaman, baik nyaman pengusahanya, baik nyaman pekerjanya. Harapan kita patuh. Tidak patuh, resikonya undang-undang sudah ada sanksi hukumnya. Begitu. Ya, hari ini saya datang bersama tim. Saya datang selaku kuasa dari pihak pekerja, yaitu pihak karyawan PT Spin Mill, ya, dan PT Indah Jaya Kota dan Kabupaten Tangerang. Nah, hal ini saya datang terkait saya menindaklanjuti dari sebuah surat yang saya kirimkan kemarin tanggal 8 Februari 2021, hal permohonan pengawasan yang sifatnya ada dugaan pelanggaran normatif terhadap dua perusahaan tersebut. Nah, untuk itu tadi baru saya selesai bertemu dengan Kabid Pengawasan Provinsi Banten, berikut juga tim pengawas-pengawasnya, dan berikut penyidik, ya, penyidik daripada PPNS, ya. Untuk itu saya meminta kepada mereka dan sepakat bersama dengan pihak-pihak di Senaker Provinsi, hal ini adalah terkait ke bidang pengawasan dan penyidikan. Nah, yang pertama, bahwa mereka akan melakukan sebuah penyidikan BAP terhadap siapa saja yang terkait di dalam dugaan pelanggaran yang saya maksud tadi. Yang kedua, jangan tidak ada waktu yang terlalu lama, bahwa 2 minggu ke depan ini pemeriksaan dianggap sudah rampung dan dinyatakan ada tersangkanya. Dan ketika ada tersangka, selanjutnya akan diserahkan kepada ranah pidana, yaitu pihak kepolisian. Nah, ini penting buat saya adalah bagaimana perusahaan yang berada di teritorial Kota Tangerang betul-betul diawasi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja, ya, dalam hal ini bidang kepengawasan, untuk mencari daripada marwahnya hukum yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Nah, untuk itu saya ingin melihat ketetapan itu demi keadilan buruh-buruh yang bekerja di kota dan Kabupaten Tangerang pada umumnya. Nah, selanjutnya saya ingin katakan bahwa saya minta kepada seluruh media juga, seluruh masyarakat juga, ya, untuk ini tetap diawasi, tetap dikawal, ya, demi tegaknya gerbang konstitusional kita. Kita negara hukum, kita negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk itu saya minta ini tetap dikawal, ya, tetap dikawal. Tidak ada cerita kita mundur demi masyarakat. Nah, ini poin yang saya ingin katakan, ya. Pihak bupati, pihak wali kota, bahkan gubernur sekalipun harus melihat potensi apa untuk APBD kita, potensi apa untuk Banten ketika perusahaan itu ada di kota dan Kabupaten Tangerang. Kalau tidak hanya untuk kemaslahatan masyarakat Tangerang itu sendiri. Karena saya melihat ada dugaan karyawan pun lebih banyak yang ditarik dari luar Banten itu daripada di masyarakat kota dan Kabupaten Tangerang itu sendiri. Itu dari saya, demikian. Tinggal budgetnya untuk Izin Pak Ya. Advokat,
Kalau sebenarnya mereka ini membandel gitu, membangkang, karena seperti kita tahu selama ini kan sudah berlarut-larut. Tindakan hukum apa yang akan kita berikan kepada pejabat-pejabat terkait, oknum-oknum pejabat terkait? Jika bandel, hukum sebagai panglima. Saya tidak akan mundur, saya dorong terus itu, bagaimanapun ceritanya. Saya gulirkan ini bola salju ini sampai betul-betul pihak penguasa tahu bahwa middle, tengah, dan bawahnya itu tidak serius ya menanggapi dari sebuah laporan ya dan pengaduan daripada masyarakat. Itu aja. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan ketika dengan ketemu penyidik, kapan Abang akan melayangkan surat untuk laporan penyidikan terhadap pintu penyidik sendiri, Pak? Saya tidak akan melayangkan surat lagi. Saya besok akan datang langsung ke sini untuk meminta form mereka dan saya langsung mengisi sebagai form laporan pengaduan resmi saya sebagai kuasa hukum daripada pekerja yang tertindas ini. Saya akan bikin laporannya besok tanggal berapa besok? Tanggal 10 besok saya datang ke sini dan saya sudah deal kepada pihak-pihak di sini untuk membuat laporan resmi sebagai pintu daripada badan pengawasan, dalam hal ini adalah penyidik PPNS-nya, untuk melakukan pemeriksaan ya kepada pihak-pihak terkait ya. Dan sekarang saya ingin katakan tadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak daripada Dinas Tenaga Kerja Provinsi ya, bahwa ada 5 orang pihak yang akan di BAP nanti oleh pihak mereka dari kepada pihak perusahaan itu. Jadi itu. Terima kasih, Bang. Ya.